Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada man syaa min ibadihi wa adalla man syaa min khalqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzamu bi samaihi wa ardihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad ar-ra'ufir rahim bi ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai macam nikmat baik zahir maupun nikmat batin, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatut tasi'atu minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatil ahwal. Hikmah yang ke-9 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bermacam-macam jenis amal dengan sebab bermacam-macamnya sesuatu yang mendatang kepada hati. Maksudnya adalah tanawwa'at ajnasul qurubat, bermacam-macam jenis amal ibadat. Ada sembahyang, puasa, sedekah, salawat, tasbih, tahlil, macam-macam jenis itu ibadah. Bisabab ikhtilafi ma taridu 'alal qalbi minal hal, dengan sebab berbeda-bedanya sesuatu yang datang atas hati daripada keadaan. Dimaksud keadaan itu kal haya, seperti malu kepada Allah, wan nadami, menyesal berbuat dosa di masa lampau, wa zikri ni'matin, ingat nikmat Allah, wa ghairiha, dan selainnya. Para muhibbin rahimakumullah, apabila datang di dalam hati perasaan malu kepada Allah, nah maka perasaan malu yang datang kepada hati itu menuntut zahir kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan sifat keadaan malu tadi. Nah, orang malu itu biasanya diam, pucat. Nah, jadi apabila datang di dalam hati itu malu kepada Allah,
maka zahirnya orang itu timbullah sesuatu seperti pucat, diam, tertunduk. Apabila datang ke dalam hati itu penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, maka amal zahir istighfar, tobat kepada Allah. Apabila timbul di dalam hati kita mengingat nikmat, maka itu menuntut zahir kita untuk mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, jadi artinya bermacam-macam jenis ibadah itu dengan sebab bermacam-macamnya yang datang atas hati daripada keadaan-keadaan tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal-arifu wal muridu alladhi lam yakun tahta syaikhin ay ya'mala bihasabi ma taridu 'alal qalbi minal hal. Fal-arifu bermula orang yang arif, orang yang sudah makrifat, dan seorang murid yang mana dia tidak berada di bawah bimbingan seorang guru, bahwasanya dia itu beramal dengan sekira-kira yang datang atas hatinya daripada keadaan tadi. Ini untuk orang arif. Jadi hikmah yang ke-9 ini ditujukan kepada orang arif yang sudah kenal lawan Allah, dan ditujukan kepada seorang murid atau salik yang tidak berada di bawah bimbingan guru, yang tidak berada di bawah bimbingan syekh mursyid. Nah, jadi untuk orang-orang yang arif, untuk murid yang lepas, yang tidak dibimbing guru khusus, nah mereka itu hendaknya beramal ibadat sesuai dengan hal yang datang ke hatinya. Umpamanya kita biasa imbah sembahyang itu membaca wirid, macam-macam wiridnya, antara lain subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ayat kursi, macam-macam wirid imbah sembahyang. Nah, untuk orang yang arif atau orang murid yang tidak dibimbing guru, mereka itu belum tentu wirid sembahyangnya membaca itu. Tergantung apa yang datang ke hati mereka waktu sesudah salat itu. Nah, jadi umpamanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sembahyang tuntung. Datang ke hatinya nih, datang ke hatinya ini ingat nikmat Allah. Nah, maka wirid inyan itu alhamdulillah, 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 berapa ribu ke alhamdulillahnya. Nah, kadang mestinya memakai aturan yang ada. Ini untuk orang yang arif billah atau murid yang lepas, yang tidak dibimbing oleh guru khusus tadi. Wa ammal muridul ladzi tahta syaikhin ay ya'mala bima ya'muruhu syaikhuhu. Adapun seorang murid yang di bawah bimbingan guru khusus, dia mesti mengamalkan apa yang disuruh gurunya. Nah, ininya kada perlu memandang nang datang ke hatinya, kada perlu. Apa disuruh guru itulah yang diamalkannya. Ujar guru jam imbah sembahyang baca wirid la ilaha illallah aja 1000 kali, yang lain kada usah dibaca. Nah, itulah dibacanya.
Ikam jar guru kada perlu puasa Senayan Kamis. Nah, kada perlu puasa Senayan Kamis. Kalau seorang murid ini mempunyai guru pembimbing yang khusus, Syekh Mursyid tadi. Nah, jadi untuk seorang murid seperti itu, inya kada kau mengamalkan apa nang datang ke hatinya itu. Karena inya berada di bawah pengawasan khusus gurunya. Wal ammah, adapun orang umum, nah orang awam. Orang awam ini artinya arif kada, murid kada. Ya'malu bima warada anil akhbar wal azhar, dia mengamalkan apa yang mendatang daripada hadis-hadis Nabi, daripada sunnah Nabi. Nah, untuk orang umum, misal imbah sembahyang, ya amalan yang kita baca biasa wiridnya. Nah, imbah maghrib ini bacaannya, imbah subuh ini, zuhur ini nang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk orang awam. Arti orang awam ini artinya orang nang pikirannya tuh kada ada hendak ma'rifat kepada Allah, kada ada. Nya pikirannya apa nang dimakan hari ini ada, habis selesai guring. Nah, isuk becari, gena guring. Itu orang awam, kada ada pikiran hendak mencapai sesuatu dalam hidup untuk ma'rifat kepada Allah, kada ada pikiran kayak itunya. Pikirannya berusaha mengungkusi anak sekolah, berkabun, menurih, apa? Kada ada hidup untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini orang awam. Orang awam macam ini amalannya apa yang disampaikan Rasulullah secara umum. Nah, itulah amalannya. Murid itu artinya orang yang ada cita-cita. Aku hendak ma'rifat kepada Allah. Lalu aku hendak sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Sedikit demi sedikit menambah amalan tiap hari ini. Lalu inya tiap hari ada amalan tertentu yang dibacanya rutin. Tiap hari dia jaga dirinya, kalau berbuat maksiat lah kasih tobat. Nah, berbuat salah lah lakas minta ampun. Inya ada yang ditujunya untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini ngarannya seorang murid. Nah, murid ini ada yang di bawah bimbingan khusus guru, ada murid yang kada di bawah bimbingan guru. Kayak apa murid nang kada di bawah bimbingan guru itu? Nah, al-muridul ladzi lam yakun tahta syaikhin kalladzi yaj'alu sadikan sarukan basiran mutadayyinan fayansibuhu raqiban 'ala nafsihi liyulahiza ahwalahu wa af'alah. Murid yang tidak di bawah bimbingan guru adalah seperti orang yang menjadikan kawan yang jujur, kawan yang mengetahui ilmu agama. Dia jadikan itu kawan sebagai pengintai dirinya untuk mengawasi keadaan-keadaannya. Nah, ini kada bisi guru, cuma ini ada bisi kawan. Nah, wallah aku mohon ikamna, mau ada nang kada baik kelakuanku, tagurakan ya. Ada akhlakku nang kurang bagus, ingati aku. Nah, ikamnya ku harapakan menjagai aku nih. Nah, ada nang baik pada akan baik, apa nang kada baik pada akan kada baik. Nah, ini contoh seorang murid nang kada di bawah bimbingan guru, tapi ini ada berisi orang kawan nang jujur, nang mengetahui seluk beluk agama, nang dengan kawan itu dia minta pantau dirinya. Nang baik tak didukung, mun aku salah tagurakan. Kana Umar bin Al-Khattab yas'alu Salman radhiyallahu anhu ma'ana uyubi wa kana yas'alu Hudzaifah radhiyallahu anhu hal tara alayya syai'an min atharin nifaq. Sayyidina Umar contohnya, beliau datang kepada Salman Al-Farisi. Ujar Sayyidina Umar, wahai Salman, amun aku ada aib, amun aku ada kurang baik, tunjukkan kepadaku. Nah, ini contohnya. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang digelar sahibus sir, yang punya rahasia Rasulullah, Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani ini seseorang sahabat Nabi yang tahu ini munafik, ini kada.
Nah ini khusus diberi Rasulullah ilmu. Jadi Hudzaifah al-Yamani ini tahu, ini orang munafik, ini kada, ini orang mukmin bujur, ini kada. Nah, Sayyidina Umar pernah datang ke Hudzaifah al-Yamani. Wahai Hudzaifah, engkau orang yang diberi ilmu oleh Rasulullah. Padahal kan lawan aku ini adakah bisi sifat munafik atau kada ada? Nah, padahal itu kakawanan aja antara Umar lawan Hudzaifah nih. Nah, jadi ini contoh seorang murid yang kada di bawah bimbingan guru, tapi ada mempunyai kawan nang sagan betakun, kawan untuk bertanya tadi. Nah, orang seperti ini nang amal ibadah sunatnya itu menurut petunjuk hal yang datang ke hatinya. Au kalladhi yukhalitun nas fa kullu ma ra'ahu mazmuman fima bainan nas falyutalib nafsahu bihi fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsi. Atau orang yang disebut dengan murid lepas, murid nang kada di bawah bimbingan guru tuh. Orang nang bergaul dengan manusia. Setiap yang dia lihat sesuatu tercela daripada manusia, itu dianggapnya dirinya ada bisi sifat itu. Nyama lihat manusia ada nang kada baik akhlaknya, oh jarinya aku ada juga bisi kada baik nih, karena aku ini sama pada manusia. Ada orang bakhil ditamuinya, oh berarti aku ini bakhil juga karena sama pada manusia. Ada orang nang sombong dilihatnya, dipantaunya ke dirinya, berarti aku ini ada juga bisi sombong dalam diriku. Nah ini menjadikan angkada baik di orang lain itu kepada dirinya. Nah ini contoh orang murid nang lepas juga ngarannya, kada dibimbing guru juga. Seperti Nabi Isa alaihi salam berkata, ujar Nabi Isa, ma'addabani ahad, tidak ada yang membimbing aku seseorang pun. Ra'aitu jahlal jahil sainan fa'ajtanibuh. Aku melihat kebodohan itu sesuatu nang jahat, maka aku jauhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-9 ini ditujukan bukan kepada semua orang. Ditujukan hanya kepada orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru. Jadi amal ibadahnya itu tergantung apa yang datang ke hatinya, maka itulah yang diamalkannya. Waqafal Fudail bin Iyad bi Arafatin ma'al Hajij. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang aulia Allah yang wafat pada tahun 187 Hijriah. 187 Hijriah. Fudail bin Iyad ini seorang waliullah yang mempunyai masa lalu yang gelap sebagai seorang perampok. Nah, kemudian diberi hidayah oleh Allah, diberikan kewalian oleh Allah, jadilah aulia yang besar di saat itu. Nah, Fudail bin Iyad ini wukuf di padang Arafah bersama orang-orang yang naik haji. Falam yusma' minhu du'aun wala zikrun. Waktu wukuf di Arafah itu Fudail ini kada tadangar ada membaca doa, kada tadangar ada membaca zikir. Illa annahu wada'a yadahul yumna ala khaddih wa ta'ta'a ra'sahu yabki falam yazal kazalik hatta afadha an-nas ila al-Muzdalifah. Orang wukuf di Arafah itu mestinya banyak-banyak berzikir. Dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 baca waktu wukuf itu. Itu hadis Nabi. Waktu wukuf itu kita hendaknya memperbanyak talbiyah.
Waktu wukuf hendaknya memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Ada fudail nih kada. Sidin wukuf di Arafah cuma termenung duduk mulai tengah hari sampai orang tulakan ke Muzdalifah maghrib artinya. Duduk termenung. Kada ada bunyi zikir di mulut sidin, kada ada bunyi doa. Begitu orang berangkat ke Muzdalifah, para fa'ara'sah, hanya sidin mengangkat kepala. Yaqul berkata sidin, wa sau'ata wallahi minka wa in ghafartali. Alangkah jahatnya diriku demi Allah terhadap engkau, sekalipun telah engkau ampuni dosa-dosaku. Nah, hanya itu keluar kalimat dari Fudail bin Iyad. Nah, kenapa Fudail itu demikian? Padahal di Arafah mestinya kesempatan untuk memperbanyak ibadah, zikir sebagainya. Fudail kada diam muara. Nah, fahina idin waradat 'alal Fudail halatun min tazakkurihi lima fihi yauman kana musrifan 'ala nafsi syaghalathu al-haya min Allah 'anid du'a wal azkar. Ketika itu mendatang atas Fudail keadaan, mendatang ke hati Fudail keadaan beliau ingat masa lampau yang gelap itu, perampok dahulunya, keingatan masa lampau itu, lalu malu kepada Allah dan kada bisa berkata-kata apa-apa. Nah, orang Supan tuh berdiam aja di sini. Nah, jadi keadaan haya malunya itu kepada Allah membuat Fudail diam daripada zikir, diam daripada doa. Padahal di tempat yang kita disuruh memperbanyak zikir dan doa. Tapi untuk seorang Fudail bin Iyad yang mana beliau tergolong orang yang arif dengan Allah, maka beliau beramal sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati beliau. Dicontohkan lagi Ma'ruf al-Qarhi. Nah, Ma'ruf al-Qarhi ini salah seorang aulia Allah pada abad kedua. Suatu hari beliau puasa sunat. Nah, puasa sunat lalu berjalan dengan rombongan, jalan batis jalan. Di tengah jalan itu ada orang membawa air, membawa banyu ada. Sambil berkata orang membawa banyu itu, rahimallah man syariba ma'i. Rahimallah man syariba ma'i. Artinya apa? Semoga Allah menyayangi orang yang minum banyuku ini. Semoga Allah menyayangi, merahmati orang yang minum airku ini. Nah, di waktu itu datang kepada Ma'ruf al-Qarhi hal ke dalam hati beliau. Keadaan datang kepada hati beliau yang menunjukkan bahwa doa itu orang yang membawa air mustajab. Lalu sidin langsung buka puasa, minum banyu tadi. Nang kawan-kawan kada buka puasa. Kenapa pian buka? Ujar kawan ashab sidin, kawan-kawan, kenapa pian puasa berbuka? Nah, ujar sidin, waktunya mengatakan tadi rahimallah man syariba ma'i, Allah merahmati, mudah-mudahan orang nang minum banyu kun ini, hatiku berkata doanya tuh kabul. Jadi aku baik minum nih Tuhan, kan yang dicari rahmat Tuhan. Orang puasa dicari apa? Rahmat Tuhan juga, baik minum dapat rahmat. Nah, cuma itu kada kawa dicontoh, ditiru kayak kita. Karena yang datang ke hati sini adalah keadaan yang menunjukkan bahwa doa orang itu adalah mustajab.
Ini contoh untuk orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka beramal, mereka itu berbuat taat sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati mereka itu. Nah, kemudian dicontohkan lagi salah seorang waliullah yang bernama Sari As-Sakati, pamannya oleh Junaid Al-Baghdadi, wafat tahun 253. Sari As-Sakati ini dikabari oleh orang. Dikabari orang, ujar orang, wahai syekh, wahai tuan guru, itu di pasar kebakaran. Maka Sidin ada besi toko di pasar. Di pasar kebakaran. Semua toko terbakar. Kecuali toko pian sebuah di tengah-tengah selamat. Alhamdulillah, ujar Sari As-Sakati ini. Alhamdulillah. Kan mesti alhamdulillah, kan nikmat tuh. Nah, alhamdulillah. Nah, sesudah itu datang ke hati, ke dalam hati Sari As-Sakati ini satu hal, satu keadaan, di mana beliau itu dicela karena senang dengan selamat toko, sedangkan toko kaum muslimin yang lain terbakar semuaan. Dalam hati Sidin datang satu keadaan di mana bahwa Sidin itu salah. Ikam bersyukur, ikam selamat, orang apa kayak apa tuh semuaan terbakar. Nah, lalu ujar Sidin, aku istighfar kepada Allah selama 30 tahun karena kata-kataku alhamdulillah tadi. Orang mengucap alhamdulillah beristighfar. Bahkan kalimat thayyibah, pada kalimat yang bagus alhamdulillah. Nah, Sidin mengatakan bahwa gara-gara aku mengucap alhamdulillah tuh sekali, aku beristighfar 30 tahun. Kenapa sebabnya? Karena ada hal yang datang ke hati Sidin bahwa Sidin mengucap alhamdulillah itu adalah keliru. Karena itu hanya mementingkan diri sendiri, melupakan kaum muslimin yang toko-toko mereka itu terbakar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, pengarang ini hikam, dengan perkataan beliau tadi, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amalan karena bermacam-macamnya sesuatu yang datang ke hati itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita kada berhak membawai orang lain untuk mengamalkan seperti amalan kita. Untuk orang arif dan murid nang kada di bawah guru tadi. Nah, yang kedua, jangan ma'iktirat. Nah, jangan mengeritik kalau ada orang lain yang beramal kada seperti kita. Jangan mengeritik kalau ada orang lain yang beramal kada seperti kita. Kita biasa yang bersembahyang membaca wirid yang biasa kan. Ada sujud kada. Begitu mbak sembahyang, alhamdulillah, alhamdulillah, langsung beribu-ribu kalinya. Nah, pas Sidin itu amalan apa itu? Nah, kadang perlu dibahas itu. Barangkali Sidin itu orang yang arif dengan Allah, atau Sidin itu seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru, yang telah datang ke hati Sidin sesuatu ingat nikmat sehingga beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah itu. Nah, jadi antara lain yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini adalah demikian. Nah, untuk orang-orang yang murid tetapi ada mempunyai guru yang khusus, itu kada perlu mengamalkan apa-apa selain apa yang disuruh gurunya. Amalan yang lain pada disuruh guru kada boleh diamalkan. Khusus nang kawa diamalkannya hanya amalan yang disuruh gurunya. Ini kalau seorang murid yang punya guru khusus. Nah, untuk orang awam
bebas beramal napa aja hendak asal yang mendatang dari Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat Nabi. Orang awam kada perlu memandang hal-hal itu, mungkin bila ada hadis baik amalkan, habis itu. Ada hadis mengatakan ini amalan diampuni dosa, baca amalannya. Ada amalan ini murah rezeki, baca amalannya. Kada perlu memandang guru, kada perlu memandang hal dalam hati, kada perlu untuk orang-orang yang awam. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi, fal wal ammatu bermula orang awam, ya'malu bima warada anil akhbar wal asar, bahwa orang awam itu dia beramal sesuai dengan apa yang mendatang daripada hadis Rasulullah atau daripada para sahabat-sahabat Nabi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-10 ulang. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة سلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العزة والجلال الذي أمرنا بإخلاص الأعمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة والكمال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالجمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المظلل بالظلال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه الناجين من الضلال أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dan semoga kita selalu dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan takwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ashirah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-10 daripada Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bermula amal-amal adalah rupa-rupa yang berdiri, dan roh-roh itu amal adanya sirrul ikhlas pada amal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dimaksud dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi adalah
Al-a'malul jismaniyatu wal qalbiyatu ajsadun. Bermula amal-amal, baik itu amal-amal berupa jismani seperti sembahyang, membaca Al-Quran, itu disebut amal jismaniyah. Ataupun amal-amal berupa qalbiyah, amal-amal hati seperti taubat. Ajsadun, amal-amal itu seperti jasad, seperti tubuh. Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha, maka bermula roh amal itu adalah adanya ikhlas pada amal-amal itu. Fal ajsadu bila arwah sakitatun mayitatun. Bermula jasad dengan tidak ada rohnya, maka itu akan jatuh gugur dan mati. Wa kadzalikal a'mal, demikian pula amal-amal, la qiyamalaha, tidak ada tegak dengannya, illa biwujudil ikhlasi fiha, melainkan dengan adanya ikhlas pada amal-amal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad ibnu Athaillah mencontohkan amal perbuatan kita ini, baik yang jismani atau yang rohani, itu seperti tubuh, seperti jasad. Sedangkan rohnya adalah ikhlas. Artinya bahwa amal yang kita lakukan itu kalau tidak ikhlas berarti tidak punya roh. Jasad yang tidak punya roh itu akan dikubur, akan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, demikian pula amal ibadah kita yang tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya, akan tersia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, beriktikaf, bersadaqah, berwakaf. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tujuan duniawi, nah, dengan tujuan dunia. Orang bersadaqah tujuan supaya dipuji, dia sembahyang dengan tujuan disanjung orang, maka ujar Tuhan, kami segerakan baginya padanya yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maka artinya yang dia maksud dengan pujian itu akan didapatkannya. Dia sembahyang ingin dipuji orang, maka pujian itu akan datang kepadanya. Dia bersedekah ingin dihormati orang, maka kehormatan itu akan datang kepadanya. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang dia masuki, mazmuman, hal keadaan tercela, madhuran, dan dilaknat Allah. Surat Al-Isra ayat 18. Nah, artinya orang yang beramal ibadah dengan tujuan dunia,
tidak karena Allah. Bukan hanya kada diterima oleh Allah, tetapi disiksa. Faqad bayyanallahu ta'ala fi hadhil ayah anna man 'amila li ghairi wajhillah fala thawaba lahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sungguh menjelaskan Allah pada ini ayat, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, tidak ada pahala baginya di akhirat dan tempatnya adalah jahannam. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu a'malan hasanah, fatas'adul malaikatu fi suhufin mukhtatamah, fatulqa baina yadayillahi ta'ala, fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah, fa innahu lam yurad bima fiha wajhi." Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba beramal amal kebaikan, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah dan sebagainya. Maka naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, limparkan ini catatan amal, bahwasanya dia tidak dikehendaki dengan yang ada pada catatan itu akan zatku, ujar Tuhan. Artinya buang itu amalan, karena inya beramal itu bukan karena aku. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalasa firaq, firqatun ya'budunallaha khalisa, wa firqatun ya'budunallaha riya'a, wa firqatun ya'budunallaha liyastaqilu bihin nas. Fayaqulullahu azza wa jalla lil mukhlisin idhabu ilal jannah, wa yaqulu lil akharin idhabu bihim ilan nar. Apabila akhir zaman, ujar Rasulullah, jadilah umatku itu 3 kelompok, 3 golongan. Satu golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah riya, mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik itu materi atau pujian. Satu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah itu tersia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas, dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas itu, agar kita menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Nah, berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa. Satu syekh mengatakan ikhlas itu ini. Ada lagi imam ini mengatakan ikhlas itu macam ini. Ada lagi seorang guru menyatakan ikhlas itu macam ini.
Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat tentang ikhlas itu satu pendapat daripada para imam-imam itu. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat. 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam. Ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang, kita pakai ikhlas orang awam, itu sudah berharga, cuma harganya lebih murah dibanding ikhlas tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Nah, ikhlas orang awam ini artinya adalah ifradul haq bi kasdil ibadah ma'a talabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah ka hifzil badan wal mal wa sa'atir rizq wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang inya beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Nah, inya sembahyang karena Allah, tetapi beserta meminta, menuntut bahagian-bahagian duniawi dan ukhrawi. Inya sembahyang karena Allah. Di samping itu mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta nang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka contohnya. Nah, ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Inya berzakat tunya karena disuruh Allah, perintah Allah. Tetapi inya ada minta kepada Allah. Dengan berzakat ini dia minta kepada Allah agar hartanya bertambah, hartanya terpelihara, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Nah, ini ikhlasnya orang awam. Beribadah semata-mata hanya karena Allah, tetapi ada minta macam-macam dengan Allah, baik itu urusan duniawi atau ukhrawi. Nah, ini sudah masuk ikhlas, walaupun ikhlas yang paling rendah. Kita membaca surat Waqiah umpamanya, membaca surah Waqiah karena Allah, tapi ada harapan mudah-mudahan diluaskan Tuhan rezeki. Nah, itu ikhlas ngarannya. Tapi ikhlas tingkatan orang awam. Inya membaca surat Tabarak, suratul Muluk karena Allah, tapi mudah-mudahan dalam kubur selamat. Nah, ini ikhlas, tapi derajatnya bukan derajat yang tinggi. Yang kedua, darajatul khawas, derajat ikhlas orang khawas. Ifradul haqqi bil ibadah ma'a talabil huzuzil ukhrawiyyah kadukhulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadati wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua tertinggi ini, talarang Allah menghargai daripada yang pertama tadi. Nah, ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada ada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah, ini yang dituntutnya kepada Allah. Nya berzikir
umpamanya 1000 sehari atau 10.000 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah. Allah nyuruh berzikir. Tapi inya minta kepada Allah agar diberi makrifat kepada Allah. Agar diberi musyahadah. Nah, ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngarannya. Belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu. Tapi sudah ikhlas ngarannya. Ya tadi orang membaca surah Tabarak supaya dalam kubur selamat daripada fitnah kubur. Nah ini ikhlas. Tuntutan akhirat. Ini ikhlas derajat khawas ngarannya. Ini kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah, beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kadada urusan disihatkan badan, kadada urusan dimurahkan rezeki, kadada urusan berdagang supaya payu, kadada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah ini ikhlas tingkatan nang nomor 2. Ini lebih hebat daripada nang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah ini derajat yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah bil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah, inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku ini hamba, aku mesti sembahyang. Habis ingat situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tuh kehendak permintaan kadada. Nah inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi. Pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kada macam itu, sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi baras, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres, karena kada karena Allah.
Nah ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang nang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran nang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah nang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu. Para muhibbin rahimakumullah, yuktasabul ikhlas bitadabburil ayati wal akhbar fi targhibil ikhlas wa tarhibir riya. Nah supaya kawa ikhlas, kita sudah tahu tuh di ikhlas tadi ibadah nang karena Allah, kada ada karena nang lain-lain, itu ikhlas. Tahu sudah kita. Cuma kayak apa supaya kau menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, ikhlas itu diusahai pertama dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menggemarkan ikhlas dan menakuti riya. Nah, kita cari, kita renungi Al-Quran bagaimana memuji orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis bagaimana menerangkan akibat surga terhadap orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis menakutkan bagaimana orang yang kada ikhlas. Orang nang kada ikhlas itu beramal, apapun amal ibadah kada ikhlas, itu di akhirat dipanggil Allah dengan panggilan ya munafik, hai munafik. Ya ghadir, hai penipu. Nah, kita tuh beribadah kada ikhlas, Allah memanggil di akhirat dengan panggilan hai penipu, hai orang munafik. Nah ini yang kita renungi hadis-hadis seperti ini agar kita bisa ikhlas. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diulu-ulu oleh Allah. Sebagaimana dia dalam dunia mengulu-ulu kepada Allah. Kan sembahyang. Tapi sembahyang ini yang dicarinya adalah pujian. Itu mah ulu-ulu Tuhan ngarannya. Kisahnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menyembah orang yang dia harapkan. Nah di akhirat dibalas Allah. Jar Tuhan pulang bin pulan masukkan ke surga. Masukkan. Nah bejurut kesukaan ke surga. Sampai kamu ke pintu surga ditutup orang pintunya, tak ditutup. Ujar Tuhan dalam dunia ikam maulu-ulu aku, sekarang giliranku maulu-ulu ikam. Nah ditampayakan surga kenikmatan, sekalinya kada boleh masuk ke neraka dulu singgah. Nah inilah akibat orang yang maulu-ulu Allah di dalam dunia. Bersedekah itu ibadah, mestinya karena Allah. Tapi kalau kada karena Allah itu istihza billah, maulu-ulu dengan Allah. Allah akan membalas nantinya ulu-ulu itu di akhirat. Nah jadi kita untuk dapat ikhlas itu pertama merenungi ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang ikhlas, bagaimana akibatnya orang itu mun kada ikhlas. Yang kedua, supaya bisa ikhlas itu wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanati wal a'malis shalihat, menyembunyikan amal-amal saleh itu baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya. Nah bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas. Beramal saleh, sembahyang sunat, pokoknya hal-hal yang kada disuruh kita benampak
sembunyikan amal-amal itu. Jangan dikisah-kisahkan, jangan dikuya-kuya karena mengurangi nilainya, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, kita menyimpan amal saleh serapi-rapinya itu membantu keikhlasan. Yang selanjutnya agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting, wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk. Wa bidawamir riyadhati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang. Dikisahkan bahwa salah seorang salihin ini sembahyang berpuluh-puluh tahun hanya di saf pertama. Sembahyang berjamaah. Saf kedua kada biasa, apalagi masbuk makin kada. Selalu di saf pertama. Suatu hari sidin ada talambat. Padahal sudah 10 tahun lebih selalu di saf pertama sembahyang berjamaah. Suatu hari ada masalah sehingga datang ke masjid masbuk. Lalu ujar sidin, aku merasa supan masbuk nih, merasa supan karena mahir di saf pertama. Sekarang masbuk aku merasa supan. Nah, begitu merasa supan, lalu sidin menyimpulkan bahwa yang selama ini aku sembah yang di saf pertama itu adalah riya, bukan karena Allah. Buktinya aku hari ini supan sembahyang masbuk. Lalu ujar sidin, sembahyang yang sekian puluh tahun tadi aku qadha hari demi hari, aku hari demi hari diqadha. Nah, ini ngarannya adalah riyadhah wal mujahadah. Nah, kita sembahyang ada tadi asa ada riyanya, ulangi sembahyang biasa. Nah, di rumah surangan sampai bujur-bujur murni sembahyang kita. Kita tadi berzikir, kita tadi membaca Quran di tengah orang banyak. Tadi rasanya asa ada riya nih. Kayaknya di kamar buliki sorangan membaca. Nah, ini riyadhah wal mujahadah untuk mendatangkan ikhlas ke dalam diri kita. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rzuqnil ikhlas bil a'mal. Ya Allah, berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan, karena kalau Allah memberi satu mat saja. Allahumma rzuqni al ikhlasa bil a'mal. Ya Allah, aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin, bakawan lawan orang-orang ikhlas. Mun bakawan lawan orang nang katuju riya, menjangkit katuju riya juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah. Merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku nih beramal, bila Tuhan tahu saya kong cukup dah. Yang lain biar kadang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu, ikhlas.
Aku beribadah kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya kung tahu cukup sudah. Nah, jadi itu jalan-jalan untuk mendapatkan ikhlas tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum man amila arba'atan biduni arba'atin lam yantafi bi'amali. Barang siapa yang beramal, berbuat 4 perkara tanpa disertai dengan 4 perkara yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amalnya. Yang pertama, al-khawfu biduni hazar. Takut tapi kada waspada. Takut tapi kada menghindar. Ini sia-sia. Takut kepada Allah tapi parak lawan maksiat. Kalau takut kepada Allah itu jauhi maksiat. Bagaimanapun kita takut kepada Allah tapi kada berjauh dengan maksiat, itu kada bermanfaat takutnya itu. Yang kedua, ar-raja biduni talab. Mengharap tapi kada mencari. Mengharap rahmat Allah di bakalumbun di kalambu. Mengharap rahmat Allah itu baudo, sembahyang, ambil tasbih, berzikir. Nah, ayo mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap tapi kada mencari, maka mengharap itu sia-sia. Yang ketiga, al-istighfar bidurin nadam. Minta ampun tapi kada menyesal. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi dalam hati kada ada penyesalan berbuat dosa. Istighfarnya sia-sia. Mestinya kita mengucap astagfirullah itu di dalam hati ada menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Astagfirullahaladzim, kan artinya aku minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Mesti ada sesal di dalam hati. Nah, yang keempat, al-amal biduni ikhlas. Beramal tapi kada ikhlas, kada ada harganya juga. Lam yantafi bi amali, kada bermanfaat dengan amalnya. Jadi kalau kita hendak melakukan ibadah, mantapakan dulu nih, karena Allah atau kada. Bila kada karena Allah, hadangi dulu. Jangan terburu-buru, jangan tagasak-gasak, jangan umpatan. Jangan umpatan, beribadah kada sah umpatan itu. Ibadah itu mesti berdasarkan ilmu. Jadi orang ada menyumbang 100.000, 200.000, 300.000, seorang giliran seorang 1,5 juta. Nah, umpatan terpengaruh, mestinya jangan. Nah, ikhlasakan dahulu bujur-bujur. Bila sudah ada ikhlas, sudah karena Allah, nah hanya kita sorong amal ibadah itu, kita lakukan amal ibadah itu. Kada kawa umpatan beribadah. Nah, ngapa kau bujurakan dahulu niat kita supaya ikhlas. Qala Syakik rahimahullah, husnul amal fi salasati asya. Baiknya amal itu pada 3 perbuatan, pada 3 sesuatu. Allah itu baik, Allah kada menerima kecuali yang baik. Allah itu kada menerima amal kecuali amal yang baik. Amal yang baik itu macam apa? Awwaluha ayyaral amala minallahi ta'ala linafiyil ujub. Yang pertama yang perlu bagi orang yang beramal itu bahwa dia melihat bahwa amal itu adalah dari Allah. Aku ni kawa sembahyang, aku ni kawa puasa, aku ni kawa naik haji, aku ni kawa bersedekah, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Tapi aku kawa melakukan ibadah-ibadah ini adalah anugerah Allah, taufik Allah. Itu yang perlu supaya jangan ujub kita. Nah, yang kedua, ayyurida bihi ridallah likasril hawa.
bahwa dia beramal itu menghendaki keridhaan Allah, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Beramal, beribadah itu nang kita cari itu adalah kesenangan Tuhan, bukan ibadah nang pas lawan kehendak nafsu. Ini ada ibadah itu nang pas lawan kehendak nafsu. Nah itu bukan itu yang kita cari. Kita cari itu ibadah nang pas dengan keridhaan Allah. Kayak orang sembahyang rajin di masjid-masjid tuh, pembelakangan ketujuh duduk bersandar nyaman di tawing tuh. Itu beribadah mencari kesenangan nafsu. Kalau kesenangan Allah di sab pertama itu Allah senang di situ kita beribadah. Ini kada pembelakangan di muhara lawang supaya angin nyaman. Nah ini orang beribadah untuk kesenangan nafsunya. Padahal mesti ibadah itu yang kita kehendaki adalah keridhaan Allah. Usahakan bahwa Allah nang disenangkan, bukan nafsu kita, bukan hawa kita. Ini sudah lumrah. Ibadah tuh kalau pas nang lawan nafsu katujuh aja menggawi kita. Tapi kalau ibadah nang kada cucuk lawan nafsu, nah ini berat. Padahal ibadah itu kita kehendaki adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan nafsu kita. As-salis yang ketiga, ayyabtagiyas sawab minallah, bahwa dia mencari pahala itu dari Allah. Linafir riya, untuk menolak riya. Kita beribadah mencari balasan itu lawan Allah. Nah, supaya jangan ria. Bila mencari balasan lawan makhluk, nah itu ria ngarannya. Bila ria, ibadah kada diterima dan kita bakal disiksa. Kita minta kepada Allah bahwa dengan ibadah ini, kita ibadahnya melakukannya karena Allah, dan kita minta supaya kita jadi orang yang mulia. Nah ayuha, tapi yang diminta asal Allah. Kita beribadah membaca Quran karena Allah, dan mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya, boleh aja karena kita minta kepada Allah. Nah kita beribadah kepada Allah sambil mengharap agar makhluk-makhluknya mencintai aku. Ayo kada Bapak, asal yang diminta kepada Allah. Nah kalau kita beribadah untuk cari perhatian kepada makhluk, nah ini Allah nang marah. Ini Allah nang marah. Kita beribadah supaya inya hormat kena lawan aku. Nah inya kita beribadah supaya kena inya memperhatikan lawan aku. Makhluk nih. Nah ini nang dimaksud nang kada boleh itu. Bahwa ibadah kita ini tapi tujuannya adalah kepada makhluk Allah. Nah bila ibadah yang demikian itu ada pada kita, maka ibadah itu macam orang mati. Arti orang mati apa? Dipatak, dikubur, kada bisa dimanfaatkan apa-apa. Nah ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah laksana jasad yang punya roh. Jasad yang punya roh adalah jasad yang bergerak, yang bermanfaat. Nah ibadah yang punya roh, ikhlas adalah ibadah yang bisa kita ambil manfaat baik di dunia dan di akhirat. Nah kemudian hikmah yang ke-11. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallimu taslima.